Ternyata menjelang closing tadi penguatannya cukup signifikan ya di 8.118. Padahal highest-nya kalau kita lihat dan pantau dari awal pembukaan sempat di 8.115. Ternyata di atas highest level pada perdagangan hari ini ya. Dengan penguatan kayaknya ada beberapa sektor tadi yang yang memang performnya baik dari awal ya, seperti teknologi dan beberapa sektor-sektor yang kenaikannya cukup signifikan. Coba kita analisa dulu nih hari ini Susi perdagangannya. Ya, padahal kalau kita ketahui ya, Maria, biasanya bulan September, Oktober itu adalah bulan-bulan yang dianggap mengerikan gitu ya bagi investor gitu kan Bear biasanya killer ya katanya. Betul sekali, beruang killer. Jadi sebenarnya memang biasanya kalau kita lihat mungkin market-market lain apalagi US itu biasanya memang sangat ini ya kelihatan gitu bulan September, Oktober. Tapi berbeda loh dengan pasar kita Indonesia. Kenapa pasar kita ternyata malah euforia? Pertama di September kemarin kenaikannya 2% lebih ya, dan di Oktober ini masih lanjut naik, bahkan menembus level-level tertinggi baru. Kalau saya melihat pertama optimisme pasar itu sudah balik lagi. Karena kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita juga sudah terlihat berdasarkan data, meskipun memang sebenarnya di beberapa real market itu daya beli kita tuh masih rendah ya, perlu dicatat ya Maria. Karena pertumbuhan ekonomi kita kemarin itu bukan didorong oleh daya beli tapi dari investasi. Nah tapi kemarin kalau kita lihat hasil neraca dagang kita yang masih surplus 5,49 miliar US dollar, ekspornya naik di tengah tarif resiprokal itu udah berlaku. Per Agustus 19% itu udah berlaku di Agustus, tapi ekspor kita justru naik gitu loh dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan kita istilahnya posisi nomor 2 negara G20 yang punya pertumbuhan ekonomi terbesar, mengalahkan wilayah-wilayah Eropa, Amerika. Akhirnya kan ini mendorong investor, oke, pasar Indonesia ini sangat menarik, valuasi ESG-nya masih murah, kemudian ekonominya masih tumbuh. Jadi menurut saya akhirnya ya kita bisa mencetak rekor-rekor baru. Nah, kalau sekarang kan berarti tercatat kemarin kan sebenarnya secara intraday sih seharusnya sudah ke 8.200 ya sebenarnya ya. Kalau secara intraday memang closing kita belum sempat nyentuh ke 8.200 ya. Ini sekarang di 8.118, jadi a little bit point goes to 8.200. Tapi kalau kita lihat dari fenomena pembentukan angka saat ini dengan kekuatan fundamental kemudian teknikalnya, ini apakah sangat saling suportif satu sama lain? Karena kan kemarin kita drive on technical, fundamentalnya belum gerak. Begitu kemudian ada banyak stimulus dari Bapak Menteri Keuangan, kemudian sektor-sektor tertentu yang memang punya fundamental bagus juga ikut bergerak. Nah sekarang gimana nih Susi? Kalau secara teknikal saya masih lihat strong bullish ya. Walaupun kalau ada penurunan, biasanya setiap kenaikan itu kan pasti ada penurunan dong Maria. Tapi penurunan itu menurut saya hanya koreksi wajar aja. Ya istilahnya sebelum nanjak itu ada istirahat sejenak lah. Tapi kalau saya melihat pasar itu masih bullish hingga akhir tahun. Untuk level kemarin saya sempat bilang level 8.200 itu menurut saya nggak sulit untuk ditembus di pekan ini atau pekan depan, dan ternyata memang sudah tertembus kan gitu. Tinggal closingnya aja. Dan menurut saya untuk level 8.500 itu sangat mungkin bisa tercapai hingga akhir tahun. Karena pertama stimulus-stimulus yang memang sudah mulai dijalankan, terutama likuiditas perbankan, itu kan pasti akan jalan di bulan ini. Dan itu akan berpengaruh di kinerja kuartal 4 nantinya. Kemudian kalau kita lihat juga kemarin cukai rokok itu kan nggak jadi naik ya. Dan di sini juga dimana kalau kita lihat yang paling update Pak Purbaya sekarang juga ingin memberikan regulasi terhadap rokok-rokok ilegal. Ini mungkin nantinya akan dikenakan pajak juga. Jadi menurut saya harusnya ada yang mendorong penerimaan negara biar kita tuh nggak defisit lagi. Makanya kenapa kemarin rupiah kita sempat terperosok Maria, itu karena kita APBN-nya masih defisit. Tapi kan sekarang ternyata kita dibantu, didorong oleh ada shutdown dari Amerika Serikat. Akhirnya mendorong dolar melemah, akhirnya rupiah kita bangkit lagi, dan juga memang sejalan banyak stimulus yang harusnya bisa mendorong perekonomian. Cuman di tengah kondisi dari penguatan atau bullish trendnya IHSG baik secara teknikal maupun juga fundamental, karena ada beberapa stimulus yang diberikan, asing justru malah keluar dari beberapa saham yang capnya lumayan besar ya. Seperti dari perbankan juga ada beberapa keluar. Asing ini kayaknya lagi agak ngurangin bobot di indeks, atau seperti apa Susi? Sebenarnya kalau ngurangin bobot di saham-saham perbankan itu menurut saya iya. Kenapa? Kalau menurut saya pribadi ya, sekarang itu saham-saham di sektor lain itu banyak yang jauh lebih menarik dan upside-nya itu lebih cepat gitu dibandingkan saham perbankan. Contoh lah, saham perbankan itu kan kalau naik paling tinggi itu paling harian itu 5%. Tapi kalau kita bergeser kayak saham-saham konglomerasi, hari ini ISG itu naiknya lumayan kencang.
Maria, itu karena didorong saham-saham konglomerasi loh, terutama saham-sahamnya Happy Hapsoro. Itu naik semua, dari kalau kita lihat ada Mina, ada Bufa, kemudian ada Raja, CBRE, itu semua arah semua. Makanya hari ini kenaikan ISG sebenarnya didorong oleh saham-saham konglomerasi, dan terutama tadi ada Hashim juga, Grup Lipo juga naik. Jadi menurut saya, kenapa investor asing sekarang belum melirik saham perbankan? Pertama, likuiditas banking yang sudah cair ini kan sebenarnya baru mau jalan. Jadi istilahnya belum kelihatan hasilnya, apakah nantinya akan berhasil. Jadi pasar itu sekarang lebih mencari peluang sektor lain ataupun saham lain yang punya upside-nya itu lebih besar. Contohnya tadi saham konglomerasi yang belum naik itu adalah grupnya Happy Hapsora, kemudian saham-saham emas yang masih naik juga. Jadi menurut saya lebih ke cari yang saham potensial sih. Oke, cari saham yang potensial. Tapi di saat kondisi level yang terbentuk saat ini, peluang potensi koleksi di beberapa saham-saham ini masih terbuka, ataukah memang rata-rata mereka sudah terprice ini saham-sahamnya karena kekerek arus beli gitu ya, minat yang cukup tinggi nih, Susi? Kalau kita ngomongin yang sudah mahal, pasti saham-saham konglo udah mahal. Tapi investor kita ini memang sedikit unik gitu ya. Sukanya carinya yang cuannya cepet nih, Maria. Jadi menurut saya saham konglomerasi itu masih punya upside yang cukup lumayan, sehingga akhirnya sebagian investor banyak yang spekulasi terlebih dahulu sebelum balik lagi ke fundamental gitu. Menurut saya kalau mungkin nanti stimulus-stimulus dari pemerintah itu udah berjalan dengan baik ya Maria, pasti nanti akan balik lagi ke saham-saham fundamental, apalagi valuasi banking kan saat ini juga masih murah gitu. Oke, berarti kembali lagi ya, karena memang banyak upside potensial yang bisa dikejar dalam waktu short term, itulah yang dilihat dari investor. Cari cuan yang lebih cepat dulu lah Maria. Itu dia. Kita lihat rupiah ya, kemarin kan kita sempat juga melihat bahwa kondisi dari global ini dan dolar gitu ya, Amerika Serikat yang tampaknya juga udah makin murah, jadi makin diburu sehingga nilai tukar rupiah agak tertekan. Tapi hari ini di menit-menit menjelang closing justru ada penguatan ya, kembali ke 16.500 setelah tadi sempat diperdagangkan di 16.600 per dolar Amerika Serikat. Nah, arahnya akan seperti apa nih rupiah kita, Susi? Kalau saya masih optimis di sepanjang bulan ini ya, terutama ya selama shutdown-nya ini kalau bisa terulang lagi selama 30 hari lebih seperti tahun 2018, itu menurut saya sangat menguntungkan rupiah. Karena ketika pemerintahan suatu negara itu tutup, kemudian pendanaan ditutup, tidak ada yang bekerja, istilahnya PNS-nya itu jadi sedikit, itu mereka mengurangi 750.000 PNS loh. Ketika 750.000 kepala rumah tangga ataupun orang gitu ya tidak punya penghasilan, karena kan mereka dirumahkan tanpa dibayar, itu kan otomatis kan tingkat daya beli juga pasti akan turun. Ketika tingkat daya beli turun ya ekonominya istilahnya juga tidak cukup baik. Bahkan kalau kita lihat ya, menurut proyeksi GDP Atlanta itu untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 3 itu turun menjadi 3,8% dari 3,9%. Berarti kan sini udah ada peluang, berarti dolar ini harusnya melemah dulu karena ekonominya belum baik. Karena mata uang itu mencerminkan bagaimana kinerja dari ekonomi negara tersebut. Jadi menurut saya harusnya hal ini bisa menguntungkan rupiah ya selama shutdown ini masih berlangsung. Oke, akan berada di range penguatan ke level berapa sih rupiah dari range yang terbentuk sekarang? Ini kan penjagaannya sebenarnya lumayan banyak. Kemarin kita duga sebenarnya gini, ketika Bank Indonesia memutuskan kembali buat cut rate, oke, berarti kan pro-nya adalah pertumbuhan ekonomi sehingga nilai tukar agak sedikit dikesampingkan begitu. Tapi ternyata lebih banyak pengaruh global yang membuat kemudian rupiahnya ini melemah ketimbang keputusan Bank Indonesia untuk cut rate. Nah, kemarin juga udah dilontarkan beberapa hal lah ya, termasuk NDF dan lain sebagainya sebagai penjagaan terhadap nilai tukar rupiah. Nah, kalau Susi sendiri ngelihatnya dari range saat ini, range penguatan ke level berapa sih yang mungkin gitu ya dalam short or medium term rupiah mungkin capai? Yang paling short pasti mampu bertahan di 16.500 ya. Paling potensial menurut saya 16.400 sih. Karena kan rupiah ini kan gerakannya nggak begitu signifikan kayak IISG ya. Jadi menurut saya harusnya level-level krusial itu bisa tembus balik lagi ke 16.400 di sepanjang bulan ini. Selama shutdown-nya memang berlangsung lama ya. Berarti ini kita benar-benar depend on kondisi dari Amerika Serikat. Betul, ya? karena kita masih era suku bunga rendah. Jadi menurut saya rupiah ya memang belum menarik, apalagi masih defisit gitu APBN kita. Oke, berarti ya memang ini menunggu gitu ya seperti apa nanti global sentiment akan cukup mempengaruhi dari kondisi rupiah, tapi in the short terms bisa ke 16.400-an gitu ya. Kita lihat ke sana. Karena ini juga ada beberapa aksi reaksi juga ya, kayak misalnya emas akhirnya
ada koreksi harga, terus kemudian minyak masih tetap tinggi ya dari level-level harga sekarang. Enggak, gitu ya. Justru minyak Maria ya. Oke. Maria, sorry. Kan untuk ini ada sentimen oversupply kan, tetapi sebenarnya betul. Justru karena sentimen oversupply ini, kalau teman-teman perhatikan harga minyak itu justru cenderung turun. Apalagi OPEC kemarin habis meeting, dia akan menarikkan 500.000 barel per hari produksinya. Padahal kalau kita lihat permintaan itu dari Januari hingga September itu turun sekitar 150.000 loh permintaannya ya. Ini permintaannya, demand-nya lagi turun, tapi supply-nya udah mau ditambah lagi. Akhirnya kalau kita lihat ya, harga minyak Brent maupun WTI harganya justru cenderung turun, bahkan udah sampai 61 loh. Bentar lagi tuh udah menurut saya bakal kesan tuh level 50 US dollar per barel. Karena ketika ada penggelontoran itu kan sebenarnya harganya masih in terms di saat ini begitu ya. Jadi mungkin reaksi terhadap news ini pun akan mempengaruhi dari kondisi harga minyak ke depan berarti Susi secara keseluruhan. Nah, ini penasarannya adalah kita udah jarang banget sebenarnya cukup membahas saham-saham based on energy, based on minyak. Karena kan kemarin fokusnya adalah ke yang partai konglomerasi deh, ke fundamentals deh, ke finansial deh gitu kan. Kita nggak lihat nih gimana sebenarnya perform dari saham-saham yang based on energi nih. Kalau Susi ngeliatnya seperti apa? Khususnya oil ya? Sejujurnya kalau misalkan energi kayak oil, batu bara itu performanya ya nggak oke-oke banget ya. Kita kan memang demand-nya turun. Seperti yang tadi kita udah ngeliat datanya, permintaan minyak global dari Januari ke September itu udah turun 150.000 barel per harinya loh gitu. Kemudian demand-nya udah mau ditambahin, nanti berlaku per November. 500.000 barel per hari itu gede banget loh. Dari sebelumnya itu setahu saya 300 ribuan, kemudian dinaikin jadi 500.000. Itu kan kenaikannya hampir 50% lebih gitu. Jadi kalau kita lihat udah demand-nya lagi susah, kemudian malah produksinya ditambah. Hal itu juga berlaku di batu bara. Permintaan kalau kita lihat pembangkit listrik di India, data terbaru ya per Agustus itu dia turun 5,4% loh Maria. Pada sisi permintaan batu baranya lagi turun, tapi kalau kita lihat sekarang China masih menggenjot produksinya, akhirnya oversupply di China dan juga India. Tapi sebenarnya kalau permintaannya masih turun. Apalagi Eropa tuh permintaannya lagi turun banget karena sudah sebagian mulai beralih ke energi terbarukan. Kecuali Amerika ya, Amerika sekarang mau balik lagi ke batu bara. Jadi menurut saya secara kinerja harga sahamnya ya memang belum oke. Tapi mungkin kita bisa lihat nanti hasil kuartal 3, siapa tahu beban-bebannya udah turun. Jadi berharap itu dari bebannya bukan dari penjualannya. Karena kalau penjualannya itu sudah terlihat dari permintaan globalnya turun gitu. Tapi kalau beban menurut saya bisa berkurang. Kenapa? Karena kan kita udah pangkas suku bunga berapa kali tuh. Harusnya itu berpengaruh di kuartal 3 2025. Oke, kita kan sudah masuk nih di last quarter 2025 ya. Artinya adalah kuartal terakhir di 2025, Oktober, November, Desember. Nah, untuk pencapaian emiten sampai dengan kuartal 3 2025 begitu ya. So far walaupun mungkin belum banyak yang rilis, tapi kalau Susi ngeliatnya seperti apa? Kalau menurut saya yang ini secara kinerja keuangan. Secara general, Secara kinerja keuangan menurut saya pasti yang paling hebat itu, yang paling oke itu adalah udah jelas komoditas emas. Inflasi kita itu naik, itu rata-rata diisi bukan hanya bahan pangan loh. Itu didorong karena permintaan emas makin naik di Indonesia. Jadi itu udah jelas pasti penjualannya akan oke lagi. Tapi kalau kita ngomong selain dari emas, apalagi teknologi, menurut saya teknologi itu sudah ada sedikit kenaikan dari sisi pendapatan, bebannya itu berkurang banyak. Bahkan kemarin beberapa emiten di teknologi sudah ada beberapa yang catat rugi udah berubah jadi laba. Karena suku bunganya udah turun. Betul, jauh. itu soalnya mempengaruhi sekali karena kan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap suku bunga. Jadi menurut saya harusnya emas, kemudian teknologi bisa oke, dan menurut saya adalah saham-saham konglomerasi. Karena saham-saham konglomerasi itu banyak yang akuisisi. Ketika dia melakukan akuisisi itu pasti biasanya ada penambahan aset. Kemudian pasti biasanya dia ada penjualan akhirnya melakukan penjualan beberapa, akhirnya mendapatkan pendapatan lain-lain, akhirnya labanya naik. Biasanya kalau ada aksi korporasi itu biasanya akan mempercantik kinerja keuangan sih menurut saya. Oke, minggu depan akan menjadi minggu yang seperti apa yang mungkin sudah harus dicatat begitu ya oleh investor, karena tadi kita mention bahwa di Oktober ini tampaknya tidak akan terlalu banyak hit of sentiment begitu ya, tapi apa yang mungkin bisa diperhatikan? Mungkin rilis kinerja sih kayaknya quite good untuk dilihat gitu ya. Itu udah pasti. Ini seperti apa Susi? Kalau secara kinerja keuangan, kalau menurut saya sih di Oktober ini kenapa harusnya tuh nggak ada bear killer, karena memang pertama stimulus-stimulus itu udah jalan di bulan ini, harusnya itu udah bisa kelihatan, bisa menjadi sentimen baik. Kemudian
bulan ini juga harusnya sudah mulai rilis kinerja keuangan. Jadi menurut saya pasar itu akan pesta lagi dengan kinerja keuangan. Tapi kalau kita ngomongin sektor yang paling baik tadi yang sudah saya sebutkan, tapi kalau berharap di sektor banking menurut saya kemarin aja beberapa saham Himbara itu yang bulanan ya itu kinerjanya aja masih turun, apalagi nanti kuartalan menurut saya kinerjanya beberapa masih turun ya. Tapi kalau kita ngomongin komoditi seperti emas, teknologi dan properti, mari perlu dicatat properti itu PPNDTP diperpanjang 2026. Selain diperpanjang ternyata pemerintah sekarang ada program baru, subsidi kredit. Jadi kalau misalkan teman-teman plafonnya 10 juta sampai 100 juta itu setahu saya dia dapat subsidi 10%. Kalau di atas 100 juta sampai 500 juta itu dapat subsidi plafon kredit sampai 5,5%. Itu lumayan banget loh. Harusnya menurut saya kinerja properti juga bisa terdampak dari program pemerintah yang udah jalan. Oke, kita akan lihat ya. Selamat berpesta pora begitu ya dengan penutupan IHSG hari ini di 8.118. Libur dulu gitu ya, besok libur dulu transaksinya.